kasus 2, kami akan memerankan pada kasus 2 ini untuk kasus 2, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Pada kasus ini, coach akan diperankan oleh Ibu Rumi, coach akan diperankan oleh Ibu Ana, kemudian pengamat diperankan oleh Ibu Fitri. Silahkan untuk narasi akan saya bacakan sebelum dialog dibacakan. Di sela istirahat siang di bawah pohon ketapang yang rindang, sekitar halaman sekolah dengan angin sepoi-sepoi. Saat itu Ibu Rumi lagi membaca buku cerita. Si Ana datang menghampiri Ibu Rumi. Selamat siang, Bu. Permisi, Bu. Selamat siang juga, Nak. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Bu. Senang ya. Hari ini Ibu mau ngajak mengajak Ana ngobrol, bisa kan? Tapi agak lama sedikit ngobrolnya, gimana? Oh, nggak apa-apa, Bu. Boleh. Oke. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu kok agak terlihat murung dan tidak semangat. Apa ya penyebabnya ya? Saya memang perlu seseorang, Bu, untuk membicarakan masalah saya yang saya hadapi. Terima kasih, Bu, sudah mau bersedia membantu saya ini. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu ya? Apa yang ingin kamu sampaikan atau apa ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Kira-kira apa ya tujuannya? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Terus selain itu apa ada lagi? Saya itu masih bingung, Bu. Kenapa saya begini ya, Bu ya? Saya ingin tahu apa itu, Bu, penyebabnya. Coba sekarang ceritakan ke Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa kalau saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, Bu. Pelajaran apa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa diperlakukan tidak adil gitu, Bu. Maksudnya, kamu merasa tidak adil yang bagaimana? Begini, Bu. Guru saya itu membuka les privat, Bu. Oke, kamu jelaskan ke Ibu, bagaimana kamu merasa tidak adil atau semua murid mengikuti les privat yang membuat guru tersebut? Begini, Bu, saya tidak nyaman dalam mengikuti pelajaran di kelas ketika pada saat jam pelajaran yang diberikan Bu guru tersebut, karena saya tidak mengikuti les privatnya, Bu. Nah, oh ya, hampir semua teman saya itu kan, Bu, ikut les privat itu, kecuali saya sendiri tidak mengikuti les privat di rumahnya Bu guru tersebut, Bu. Nah, coba ceritakan lebih lanjut mengapa kamu tidak nyaman di kelas ketika Bu Guru itu masuk mengajar di kelas? Begini, Bu, saya tidak nyaman di kelas Ibu guru tersebut masuk di kelas karena beliau selalu menyindir saya, Bu. Ketika berada di ruang kelas, saat kegiatan belajar berlangsung, sedang teman yang mengikuti les privat tidak disindir oleh Bu guru tersebut. Kalau Oh saya ya? disindir terus, Bu. Gitu, Bu. Oh,
Terus, apakah masih ada lagi? Ah, iya, Bu, iya, Bu, ada lagi. Saya tuh, Bu, merasa bahwa nilai saya itu nggak adil, Bu. Sedangkan teman saya yang mengikuti les guru itu mendapatkan nilai-nilai yang tinggi, lebih baik dari saya, Bu. Oh ya, Nak. Ibu sekarang mau tanya lagi. Apakah selama ini sebelum ibu itu membuka les privat, apakah seperti sekarang menyindir dan memberi nilai yang tidak baik? Tidak, Bu, ibu gurunya selama ini baik. Mengajarkan kami dengan baik, dengan penjelasan bagus, mudah kami pahami, dan tidak pernah menyindir, Bu. Dan memberikan nilai yang sesuai dengan hasil karya dan teman-teman juga, Bu. Oh ya, Nak. Terima kasih sudah menceritakan masalah yang dihadapi ke Ibu. Boleh nggak, Ibu ingin bertanya lagi? Iya, Bu, boleh, Bu. Oh ya, Nak. Apakah les privat ini memuat dalam kesepakatan kelas? Jika ada murid yang nilainya tidak memenuhi KKM atau yang melanggar kesepakatan kelas ada sanksinya? Iya, Bu. Kami sudah membuat kesepakatan kelas, yaitu jika ada murid nilainya di bawah KKM mengikuti les privatnya secara gratis di rumahnya Bu Guru itu. Yang mana untuk menambah kekurangan kami selama di kelas. Dan jika ada yang melanggar kesepakatan kelas, maka ada sanksi sindiran ringan dan nilainya tetap jelek. Serta sanksi itu berubah ketika murid yang bersangkutan meminta maaf dan berdiskusi kembali bersama teman-teman dan bu guru sebelum 2 minggu. Jika murid yang bersangkutan tidak menyampaikan selama 2 minggu, maka ada panggilan orang tua, Bu. Oke, Ibu mau tahu, apakah kamu selama ini sudah bertemu dan berdiskusi dengan guru tersebut dan teman-teman? Dan apakah kamu sudah menjalani waktu selama 2 minggu? Belum sih, Bu. Waktunya baru 1 minggu. Nah, ini soalnya saya lupa kesepakatan kelas yang kami sudah sepakati, Bu. Oh ya, Ibu coba simpulkan ya dari penjelasan yang kamu sampaikan tadi, bahwa kamu belum berdiskusi dengan guru itu dan teman-teman tentang kesalahan atau yang melanggar kesepakatan kelas. Iya, Bu. Ini yang saya lupa tentang kesepakatan kelas itu, belum melakukan diskusi. Karena dalam kesepakatan kelas kami bahwa setiap anak yang tidak mengikuti kesepakatan kelas atau melanggar kesepakatan kelas diberikan motivasi sindiran ringan dan nilai kurang bagus selama 2 minggu. Jika yang bersangkutan tidak melaksanakannya, maka dipanggil orang tua. Jika sudah memperbaiki dan berdiskusi dengan bu guru itu serta teman-teman. Oke, kamu sudah tahu apa penyebabnya? Iya, Bu, saya sudah paham karena saya telah melanggar kesepakatan kelas yang kami sudah buat, Bu. Nah, dari beberapa hal yang telah kamu sampaikan tadi, hal apa yang perlu kamu lakukan ke depannya? Untuk ke depan ini apa kira-kira? Pertama, Bu, saya itu Ya. bertemu bu guru itu dan teman-teman untuk minta maaf kesalahan akibat pelanggaran yang saya sudah lakukan dalam kesepakatan kelas. Yang kedua, saya membuat kesepakatan bersama bu guru dan teman-teman untuk mengikuti les privat dari kekurangan nilai saya sebelumnya, Bu. Nah, itulah langkah-langkah yang baik untuk kamu. Nah, kira-kira ada hal lain lagi nggak yang kamu harus lakukan? Saya Kira-kira apa berusaha ya? belajar lebih rajin di rumah, Bu, agar mendapatkan nilai yang bagus dan mengingatkan kembali hal yang saya keliru agar tidak mengulangi kembali dan saya akan membuat coretan serta membuat jadwal dan ditempel pada meja saya dalam bentuk gambar agar saya bisa mengingatnya, Bu. Nah, ini ide bagus yang Ibu senang dan bahagia atas aksimu. Nah, untuk merubah cara belajar dan mengingatkan kembali tentang kesepakatan yang sudah dibuat di kelas. Nah, sekarang apakah seperti ini bentuk gambar? Apakah seperti ini bentuk gambar atau coretan yang sudah diingat?
Maksudnya contohnya, gimana contohnya? Contoh coretan atau gambar yang telah kamu buat, yang kira-kira kamu mudah untuk mengingatnya. Membuat apa kira-kira? Iya Bu, yang maksud saya itu seperti membuat jadwal atau catatan agar saya tidak lupa Bu atas kesepakatan kelas tadi Bu. Oke, nah dari diskusi ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali? Iya Bu, saya akan menemui Bu Guru dan teman-teman untuk meminta maaf setelah saya membuat contoh jadwal ya seperti Ibu contohkan tadi. Nah, seperti ini, Nak. Nah, lalu komitmen apa yang kamu lakukan setelah kita berdiskusi hari ini? Iya Bu, saya akan melakukan seperti yang kita diskusikan hari ini. Untuk bertemu Bu Guru dan teman-teman untuk meminta maaf dari pelanggaran saya dalam kesepakatan kelas. Dan saya juga meminta bantuan teman saya, Fitri, untuk mengingatkan saya. Nah, ini adalah ide yang bagus. Ibu yakin kamu pasti bisa. Semangat. Oke, Terima terima kasih kasih. Bu. Sama-sama. Ya. Terima kasih Ibu Ana dan Ibu Rumi. Itu tadi peran dialog atau drama tentang coaching pada kasus 2. Untuk pengamat, silakan untuk memberi komentar, saran, atau masukan. Silakan Ibu Fitri. Iya, lupa. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya salut dengan peran Ibu Romi dan Ibu Ana ya. Sangat menghayati sekali perannya. Saya merasa ikut dalam diskusi tersebut ya. Ya, untuk pengamatan yang saya lakukan ya, yang pertama itu mengenai tujuan ya. Tujuan utama sudah jelas sesuai dengan modal Tirta ya. Kemudian yang kedua itu identifikasi, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ya dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach sudah terlihat dengan baik dan tersusun rapi. Kemudian yang ketiga, untuk rencana aksinya, di sini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan juga dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan itu sudah tepat. Kemudian yang keempat, terakhir, tanggung jawab. Dalam percakapan, saya melihat sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya sudah terarah. Itu saja pengamatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fitri. Itu tadi model coaching yang sudah kita terapkan pada kasus 2. Sekarang kita akan lanjut proses coaching pada kasus 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.